Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan dari kelanjutan dari fluida statis, yaitu tentang hukum Pascal. Di pertemuan sebelumnya, di materi sebelumnya sudah dibahas terkait tentang tekanan hidrostatis, tapi kemarin belum ada beberapa soal. Ini ada beberapa contoh soal yang biasa keluar terkait tentang soal hidrostatis. Ini soalnya yang biasa keluar, soal-soal yang biasa keluar di submateri tekanan hidrostatis. Ini dia. Nah, jadi pada materi hidrostatis kan kemarin kita sudah ketahui bahwa besarnya P itu sama dengan rho kali G kali H. Aplikasi soalnya ya sudah tinggal memasukkan seperti ini, kemudian ada tekanan total yang kemarin P total sama dengan pH atau P yang diukur ditambah dengan P atmosfer. P atmosfer itu biasanya besarnya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini contoh soal nomor 1. Seekor ikan berada pada kedalaman seperti pada gambar di bawah ini. Jadi kalau kita perhatikan sesama, ikan itu berada pada ketinggian 4 cm. Sedangkan tinggi air dari permukaan sampai ke dasar 14 cm. Jadi kedalamannya adalah 14 dikurangi 4, berarti dia 10 cm. Jadi kedalamannya adalah 14 cm. 10 cm. 10 cm jadikan meter, 10 pangkat min 1 meter. Pertanyaannya, lanjut soalnya, jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, dan tekanan udara luar 10 pangkat 5, berarti P atmosfernya atau P0-nya, maka tentukan tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Yang A, yang B, tekanan total yang dialami oleh ikan. Itu. Jadi seperti ini cara pengerjaannya. Yang diketahui tadi adalah nilai H jadi nilai H-nya kedalamannya nanti kan dia 14 cm dikurangi 4 cm, nanti dia 10 cm atau 10 pangkat 1 meter. Kemudian mencari tekanan hidrostatisnya, pH sama dengan rho kali G kali H. Rho-nya adalah 1000, G-nya 10, kedalamannya 10 pangkat 1 atau 0,1. Jadi tekanan hidrostatis dialami oleh ikan sebesar 1000 Pascal. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tekanan total yang dialami ikan. Kalau yang B, P total sama dengan pH ditambah dengan P0. pH-nya adalah 1000 ditambah dengan P0-nya adalah 10 pangkat 5. Jadi ini kan 10 pangkat 3 ditambah dengan 10 pangkat 5, jadinya adalah supaya jadi 10 pangkat 3 berarti butuh 2. 0,01 kali 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 5, jadinya adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Itu. Ini kalau yang dijawaban di sini tekanan udara luarnya itu dibuat 1,01. Bukan 1. Jadi jawabannya adalah 1,01 kali 10 pangkat 5. Seperti itu. Ini contoh hidrostatis yang dasar. Kemudian soal yang kedua itu, jadi ini tadi penjelasannya. Soal yang kedua,
Soal yang kedua yang biasanya keluar adalah tentang pipa U. Jadi pipa U diisi dengan air raksa dan cairan minyak. Jadi biasanya di soal tentang pipa U itu seperti ini. Jadi ada pipa. Ini ada pipa U. Dia diisi dengan air. Ini adalah air. Nah, di air di sini dia ditambah dengan zat cair yang lainnya, bisa itu raksa, bisa itu minyak. Nah, misalnya ini ya, ini kan ada fluida yang pertama, ini fluida yang pertama kita beri tanda 1, fluida yang kedua kita beri tanda 2, yang ketiga 3, seperti itu. Satu. Ini fluida yang pertama. Cara pengerjaannya adalah dengan membagi tabung ini menjadi tabung kanan dan tabung kiri. Jadi kan ada kanan banding kiri. Kanan banding kiri. Kanannya kita langsung aja ya, nggak usah ikutinnya. Ini langsung dibelah jadi 2. Ini jaraknya diukur dari ketinggian yang pertama. Ini berarti kita akan tahu nilainya ketinggian masing-masing. Ini kan ada dari fluida yang pertama akan muncul yang namanya H1. Fluida yang kedua H2. Fluida yang ketiga ada H3. Gitu. Jadi kanan banding kiri langsung aja. Kan kita menggunakan tekanan hidrostatis. Berarti P kanan banding P kiri. P kanan banding P kiri. Saya langsung aja ya sebelah sini yang ke kanan ya. Jadi ini ada H1, berarti rho 1 G H1 banding kanannya, kirinya ada 2, yaitu rho 2 G H2 ditambah rho 3 G H3. Ini kan D-nya sama semua, coret. Nah, berarti tinggal rho 1 H1 rho 2 H2 plus rho 3 H3. Jadi pada dasarnya untuk menyelesaikan soal dengan pipa U seperti ini menggunakan prinsip kanan banding kiri. Seperti itu. Jadi menggunakan prinsip kanan banding kiri. Ini nanti saya ulang lagi. Kalau ada fluida yang pertama ini fluida yang pertama ini yang banyak, misalnya ini akhirnya air soal fluida. Terus kemudian diisi lagi dengan zat cair yang lainnya. Ternyata kan dia tidak bersatu kan dengan air. Ini muncul lagi ada fluida yang kedua. Di atasnya lagi dikasih lagi fluida yang ketiga. Jadi kita buat perbandingan langsung dibagi 2 zat kanan banding kiri. Misalnya ini yang sebelah sini ada 1. Nah, untuk mengukur ketinggiannya H, kita ambil dari sini. Nah, ini. Jadi dari batas dari fluida kedua atau fluida pertama itu ketinggian dari H1. Jadi yang di sini, ini H1. Kemudian H2-nya berarti dari batasnya fluida 2 dengan fluida 3. Kedua, fluida 3 dengan udara dari H3. Seperti itu. Langsung dibandingkan kanan banding kiri. P kanan banding P kiri. P kanannya berarti ada 1, rho 1 G kali H1. G-nya kan sama. Kemudian rho 2 G H2 plus rho 3 G H3. G-nya paralel semua, tinggal
Rho 1 H1 ini. Ini biasa yang keluar di soal. Selanjutnya, kembali lagi ke soal. Ini tadi, ini soalnya, pipa U diisi dengan air raksa dan cairan minyak. Berarti ada raksa sama cairan minyak. Ketinggian minyak adalah H2, yang kuning adalah minyak, tingginya adalah 27,2, massa jenisnya 0,8. Hg, raksanya adalah 13,6. Rho-nya dan ketinggiannya berapa? Tinggal buat aja. Rho kanan banding rho kiri. Sorry, P kanan PHG sama dengan P minyak. Rho 1 G H1, Rho 2 GH2, G-nya coret, tinggal Rho 1 H1, Rho 2 H2. 13,6 H1 sama dengan 0,8. Rho-nya 2, H-nya adalah 27,2. Ini ketemunya adalah 1,6 cm. Gitu ya. Untuk yang soal nomor 3 sama saja. Nomor 3 itu jawabannya ada di papan itu tadi. Ini adalah hanya penurunan rumusnya aja. Berarti kalau kanan sama kiri A sama B, ya sudah berarti ini PA-nya sama dengan PB. P1 kan ini P1 ditambah dengan P2 plus P3 sama dengan P2 plus P3 seperti itu. Jadi untuk mencari Rho 1 massa jenisnya benda zat cair yang pertama, fluida pertama, yaitu Rho 2 H2 plus Rho 3 H3 per H1. Seperti yang ada di papan. Selanjutnya saya bahas tentang hukum Pascal. Ini hukum Pascalnya. Terkait dengan hukum Pascal. Nih, kita sudah pernah belajar tentang hukum Pascal di level sekolah yang lebih dasar, yaitu di SMP kalian. Tentang hukum Pascal, ini aplikasinya, kalau misalnya kita mencuci mobil di suatu tempat pencucian mobil, itu kan masih mobilnya akan diangkat seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi dari hukum Pascal. Hukum Pascal. Jadi dia bisa mengangkat mobil dengan pompa, dengan menekan pompa yang tidak begitu berat, tidak begitu ngoyo. Ini adalah ranggangannya. Ini adalah simulatornya, maksudnya dia contoh prinsipnya mengangkat mobil itu seperti ini. Nah, jadi di sini ada apa namanya semacam ya semacam pompa kempa biasanya namanya itu kempa, terus kempa hidrolik. Kemudian dia ditekan, dengan ditekan fluida mengalir bisa mengangkat ini ke atas. Seperti itu. Prinsipnya sama dengan ini. Nah, berarti kan ada, nah ini prinsipnya. Prinsip hukum Pascal. Berarti tekanan pada keadaan 1, P1 sama dengan P2. P kan kemarin rumusnya adalah P sama dengan F per A. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini saya beri contoh aplikasi dari videonya. Ini nanti saya percepat. Ini, jadi dia ditata. Kan di awalnya kan
ada posisinya seperti ini. Posisinya di bawahnya ada seperti ini untuk apa namanya? Supaya untuk penguatnya. Jadi dia supaya bisa penyangga supaya pas gitu loh, supaya simetri bisa mengangkat mobil tersebut. Ini harus ditata terlebih dahulu posisinya. Ini seperti itu. Ini ketika sudah siap ini, sudah siap untuk diangkat. Nah, ini sudah diangkat. Nah, jika kalian perhatikan di sini ada pengatur udara. Ini di dinding ini seperti kayak keran itu, kerannya diputar berarti dia ada apa namanya gas yang masuk untuk memberikan tekanan ke atas seperti itu. Nah itu ada yang mengatur. Jadi pada keran ini dia terhubung dengan apa namanya tabung gas gitu, tabung apa namanya kompresor gitu. Dia terhubung dengan gas itu supaya ada gas yang masuk ataupun gas yang dikeluarkan seperti itu. Jadi dengan menggunakan prinsip hukum Pascal, mencuci mobil menjadi lebih mudah. Ini salah satu aplikasinya. Kalau aplikasi yang lainnya banyak, pompa hidrolik, ya sama kalau misalnya kita mau ganti ban dan bocor mobil, kita bisa menggunakan itu, pompa hidrolik. Kemudian ada jembatan hidrolik. Jembatan hidrolik itu biasanya ada di sungai besar yang menghubungkan dua daerah. Jadi dia di saat ada kapal yang mau lewat, dia bisa diangkat ke atas seperti itu. Itu beberapa aplikasi dari hukum Pascal. Terus ada lagi filmnya Detektif Conan kalau nggak salah. Ya, Detektif Conan itu yang mengungkap pembunuhannya dengan menggunakan prinsip hukum Pascal. Itu banyak sekali aplikasinya. Jadi untuk soal-soalnya bisa saya share lagi ini soalnya. Untuk soal-soalnya, seorang anak hendak menaikkan batu bermassa 1 ton dengan alat seperti gambar berikut. Nih, berarti anak itu mau mengangkat batu ke atas. Ini dengan menggunakan prinsip pompa hidrolik. Jika luas penampang pipa besar 250 kali luas penampang kecil dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan, tentukan gaya minimal, berarti F-nya anak, berarti F1. Jadi di sini nanti P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Gitu. Ini prinsipnya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya diketahui, F1-nya ditanyakan berapa yang diberikan gaya oleh anak. Kemudian A1-nya, ini kan nggak ada luas penampangnya, tapi ada statement luas penampang besar 250 kali penampang kecil, ya sudah, berarti A1-nya dibuat 1. A1-nya dibuat 1, kemudian di A2-nya adalah 250 dengan masanya 1 ton. 1 ton berarti kan F sama dengan M kali G, masanya 1000 kali G-nya 10, berarti kan 10.000. Jadi F1-nya adalah 40 Newton, seperti itu. Sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban. Ini
Gunakan untuk mengangkat beban. Jika jari-jari pipa kecil adalah 2 cm dan jari-jari pipa besar 18 cm, tentukanlah besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 81 kg. Jadi di prinsip hukum Pascal, jadi seperti ini. Prinsip hukum Pascal, kita tahu kan besarnya, misalnya kalau dia pada pompa hidrolik, E1 sama dengan P2. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, A-nya bisa dijabarkan tergantung luas permukaannya. Biasanya luas permukaan yang digunakan itu adalah luas permukaan suatu lingkaran. Jadi A rumusnya adalah pi R kuadrat, atau bisa juga 1/4 pi D kuadrat. R-nya adalah jari-jari, ini adalah jari-jari, D-nya adalah diameter. Jadi kalau kita substitusikan F1 per, kalau misalnya diketahui adalah jari-jari, PR1 kuadrat sama dengan F2 per pi F2 kuadrat. Pi-nya coret, jadi tinggal F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Ini F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Kalau misalnya mau disubstitusi dengan D juga apa-apa. Berarti kan nanti ini kan pi-nya hilang. Sekarang berarti 1/4 pi-nya hilang. Jadinya adalah F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Nih. Silakan dicermati dulu. Untuk soalnya tadi ini berarti kan diketahui jari-jari. Nah, diketahui jari-jari ya sudah kita menggunakan jari-jarinya. F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Berarti F1 sama dengan F2 kali R1 kuadrat per R2 kuadrat, atau R1 per R2 kuadrat kali F2. Ini harusnya dirubah dalam meter, tapi karena dia perbandingan ya sudah, sentinya saya coret, cm coret, jadinya 2/18 tetap, atau 1/9. 1/9 dikuadratkan 1/81. 1 kali 810 per 81, jadinya adalah 10 Newton. Demikian untuk materi hukum Pascal. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di komen. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat belajar tentang hukum Pascal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.